Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas gimana caranya kita laporin dividen yang kita terima di websitenya Cortex. Nah, di video kali ini gue bakalan kasih kalian panduan lengkap gimana caranya kita lapor SPT untuk investasi saham kita di websitenya Cortex. Ya, jadi di sini gue bakalan kasih kalian step by step ya panduannya gimana caranya kita lapor SPT untuk investasi saham kita di Cortex ya. Jadi termasuk lapor SPT untuk portofolio kita, lapor SPT untuk transaksi penjualan saham ya, dan juga lapor SPT untuk dividen gitu ya. Nah, di sini gue bakalan kasih kalian step by stepnya. So buat teman-teman yang bingung nih gimana sih caranya lapor SPT kalau misalnya kalian investor saham, tonton video ini sampai habis, oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan kalian masuk ke link.id/Todopedia, atau teman-teman juga bisa akses produk digitalnya Todopedia itu dengan masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna, bisa ngebantuin investasi kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman bisa dapat extra benefit ya. Cara untuk joinnya itu teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah kalian gabung, setelah kalian join, semua benefit membership Todopedia itu semuanya kalian bisa dapatkan di playlist, namanya itu konten khusus membership, deep analysis, dan juga artikel premium khusus member. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, so di sini gue bakalan ajarin kalian gimana caranya lapor SPT untuk investasi saham kita di websitenya Cortex, ya. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam homepage-nya Cortex. Ya, buat teman-teman yang belum punya akun bisa bikin akunnya dengan pakai NPWP sama nomor EVIN. Nah, buat teman-teman yang udah punya akun tapi belum login bisa login dulu. Oke? Nah, di sini kita udah masuk ke dalam homepage-nya Cortex, ya. Kita bakalan mulai lapor SPT. Nah, cara mulainya adalah teman-teman masuk ke bagian atas, ya. Di sini ada banyak menu, teman-teman pilih surat pemberitahuan atau SPT. Ya, pilih ini terus pilih surat pemberitahuan atau SPT. Oke? Nah, kita bakalan masuk ke menu yang seperti ini. Teman-teman langsung aja klik buat konsep SPT untuk kita lapor SPT mulai dari nol. Oke? Jadi benar-benar ini gua akan pandu kalian mulai dari nol. Oke? Nah, kita masuk ke langkah pertama, pilih jenis SPT ya. Buat teman-teman yang lapor SPT atas nama orang pribadi, teman-teman bisa pilih PPH orang pribadi. Oke, terus klik lanjut. Ya, langkah kedua pilih periode pelaporan ya. Jenis periode SPT-nya adalah SPT tahunan, dan untuk periodenya kita pilih Januari sampai Desember 2025 karena kita lapor SPT itu untuk tahun pelaporan 2025. Oke, klik lanjut. Next, langkah ketiga, pilih jenis SPT. Ya, pilih jenis SPT. Ya, kita pilih di sini model SPT-nya adalah normal. Oke. Terus kita klik buat konsep SPT. Oke. Nah, di sini konsep SPT-nya udah dibikin, ya. Kita langsung aja klik tombol yang ada icon kayak pensil nih ya. Kita klik. Ya. Nah, kita masuk ke menu seperti ini, SPT tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Oke. Nah, di sini ada bagian induk sama ada bagian L1. Kita masuk dulu ke bagian L1. Jadi kita bakalan ngelaporin dulu investasi kita, harta kita termasuk investasi, termasuk kas juga, itu ke Cortex. Nah, gimana caranya kita lapor investasi saham kita di Cortex? Caranya adalah teman-teman scroll ke bawah, ya. Ya, teman-teman masuk ke bagian A, ke segmen A, terus teman-teman scroll ke bawah ke nomor 3. Ya, nomor 3 investasi atau sekuritas. Teman-teman scroll ke sini, terus teman-teman klik tambah. Nah, kita akan isi form untuk kita ngisi nih data investasi kita. Oke? Nah, formnya seperti ini. Ini kita klik dulu ya, teman-teman ya. Kita klik dulu. Nah, di sini kita bakalan isi dari atas sampai bawah ya. Pertama kita bakalan isi bagian deskripsi. Nah, ini adalah jenis investasinya, itu investasi apa gitu ya. Nah, kita pilih di sini teman-teman ya, silakan pilih ya. Di sini banyak kategori ya. Nah, untuk saham
itu ada 3 jenis nih, saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non bursa sama saham bursa. Nah, gimana cara bedainnya? Cara bedainnya itu adalah untuk teman-teman yang portofolio sahamnya itu untuk invest jangka panjang, itu teman-teman pilih saham bursa. Oke, ini untuk invest jangka panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman portonya itu adalah trading jangka pendek, ya teman-teman pilih saham yang dibeli untuk dijual kembali. Gitu ya. Jadi cara bedainnya kayak gitu. Saham bursa untuk jangka panjang, untuk jangka pendek itu saham yang dibeli untuk dijual kembali. Saham non bursa ini adalah untuk saham yang tidak ada di bursa. Jadi bukan saham perusahaan TBK. Gitu ya. Nah, katakanlah di sini gue mau lapor untuk portofolio invest jangka panjang. Ya, gue pilih saham bursa. Oke, next untuk lokasi harta kita pilih tentunya ada di Indonesia. Teman-teman ketik aja Indonesia. Ya, ada suggestion-nya tadi ya. Kalau misalnya kalian ketik kayak gini, ada suggestion-nya Indonesia. Oke, next untuk nomor identitas bank atau institusi atau penerima investasi, ya NPWP-nya. NPWP-nya berapa? Ini kalian isi dengan NPWP sekuritas, teman-teman. Jadi, kalian isi bagian ini dengan NPWP sekuritas tempat kalian investasi. Ya. Nah, cara ngisinya, cara dapetin data NPWP sekuritas, itu teman-teman bisa masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia. Ya, ini ada data untuk NPWP untuk setiap sekuritas. Contohnya, misalnya kita invest di sini pakai Stockbit. Ya, misalnya ya, Stockbit sekuritas digital. Kita invest di sini di Stockbit. Nah, di sini ada NPWP-nya, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini nih NPWP-nya. Ya, ini NPWP-nya. Kita bisa copy paste. Kita klik copy, ya. Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste. Nah, setelah dari sini, ya, teman-teman hapus bagian titiknya. Bagian titik, ya. Ini titik-titiknya sama strip juga, ya. Ini kalian hapus semuanya. Terus abis itu di bagian paling depan teman-teman tambahin 0. Ya, nanti dari situ ya teman-teman klik aja di sembarang tempat. Nah, nama sekuritasnya langsung keisi otomatis. Ya, jadi caranya gitu teman-teman ya. Caranya kayak gitu. Jadi titiknya sama stripnya itu kalian hapus, terus di depannya kalian tambahin 0. Nah, gimana caranya kalau misalnya kalian investasinya itu bukan di Stockbit? Nah, caranya adalah gini teman-teman gampangnya. Kalau misalnya teman-teman hafal kode broker dari sekuritas kalian, itu teman-teman bisa langsung masukin kode broker dari sekuritas kalian itu di sini. Paling belakang. Ya, Stockbit itu kan XL. Ya, katakanlah misalnya teman-teman invest di mana? Di Ajaib misalnya XC. Kalian pencet enter. Ya, nanti itu akan langsung keluar. Nah, langsung keluar teman-teman. Ya, langsung keluar. Atau misalnya kalian investasi pakai sekuritas misalnya Mandiri Sekuritas CC. Ya. Nah, langsung keluar teman-teman. Ya, jadi teman-teman isi kode broker kalian di sini, ketik kode brokernya di sini bagian paling belakang dari linknya. Gitu ya, caranya kayak gitu teman-teman. Cara gampang untuk dapetin NPWP sekuritas. Oke? Next untuk nomor akun. Nah, ini nomor akun ini teman-teman isi dengan SID kalian, teman-teman ya. SID kalian. Ya, jadi kalian isi dengan SID. SID itu kalian bisa dapetin di sekuritas kalian, aplikasi sekuritas. Itu harusnya pasti ada. Mungkin di bagian profile atau di bagian mana lah itu ya. Di bagian profile biasanya itu ada ID SID kalian ya. Nah, SID ya itu kalian isi di bagian nomor akun. Oke, nah ini gue kasih contoh sembarang aja teman-teman ya. Nanti kalian isi dengan SID kalian. Contohnya seperti ini. Next untuk bagian harga perolehan. Nah, harga perolehan ini adalah berapa sih nilai portofolio investasi kalian, ya? Berapa nilai portofolio investasi kalian berdasarkan harga rata-rata beli sahamnya. Ya, jadi semua saham yang kalian punya itu kan punya average buy price atau harga beli rata-rata. Nah, harga beli rata-rata dari setiap saham itu kemudian dikali dengan lotnya, jumlah lot dari saham masing-masing yang kalian pegang, ya. Nah, nanti dari situ ya semua saham itu ditotalin semua, itu dapatlah harga perolehan. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa hitung sendiri. Contohnya kayak gini teman-teman ya. Nih gue kasih contohnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngitung, itu sebenarnya udah ada datanya di laporan dari sekuritas kalian per tanggal 31 Desember 2025. Jadi teman-teman bisa cek lagi email kalian ya, tanggal 31 Desember 2025 itu ada nggak sih laporan dari sekuritas kalian ya tentang nilai portofolio kalian. Di situ pasti ada teman-teman. Biasanya namanya itu stock value. Ya, stock value. Jadi itu adalah total dari nilai portofolio kalian berdasarkan harga beli rata-rata dari saham-saham yang kalian pegang.
Ya, itu adalah harga perolehan. Ya, cara ngisinya kayak gitu. Ya, teman-teman harusnya bisa dapat data itu dari laporan sekuritas kalian, laporan dari sekuritas kalian per 31 Desember 2025. Oke? Ya, jadi misalnya nih, ini permisalan aja ya. Kita isi dengan 500 juta. Tapi nanti kalian sekali lagi kalian isi dengan data yang dari sekuritas kalian. Oke? Next, untuk tahun perolehan, ini teman-teman isi dengan tahun berapa kalian buka rekening RDN sekuritas. Ya, tahun perolehan ini teman-teman isi dengan tahun di mana kalian buka rekening kalian. Misalnya di 2023, ya isi 2023. Atau misalnya kalian buka rekening di tahun 2022, ya isi 2022. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya 2025, ya kita isi 2025. Contoh aja ya. Nah, next kita bakalan isi nilai saat ini. Nah, untuk nilai saat ini, ya, ini tuh sebenarnya mirip dengan harga perolehan. Tapi bedanya adalah, kalau tadi harga perolehan itu adalah nilai portofolio kita berdasarkan harga beli saham rata-rata. Nah, kalau nilai saat ini itu adalah berapa nilai portofolio kita berdasarkan harga closing price dari semua saham yang kita pegang. Jadi kalau tadi harga perolehan itu berdasarkan average buy price, kalau nilai saat ini itu berdasarkan closing price. Gitu ya, bedanya kayak gitu. Ya, sama juga per tanggal 31 Desember 2025. Nah, laporannya itu juga teman-teman bisa dapetin di sekuritas kalian masing-masing. Ya, bukan biasanya, tapi gue yakin semua sekuritas pasti kasih datanya. Semua sekuritas pasti kasih data di tanggal 31 Desember 2025, ya, nilai portofolio kalian itu berapa, berdasarkan 1. harga beli rata-rata, 2. closing price sahamnya. Harga penutupan sahamnya per tanggal 31 Desember 2025. Itu pasti ada 2 data itu. Nanti kalian isi aja berdasarkan data tersebut. Oke? Contoh, misalnya gue isi 550 katakan ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Nanti kalian isi berdasarkan data dari sekuritas. Oke? Nah, terakhir untuk bagian keterangan, ini opsional ya, nggak ada tanda bintangnya. Ya, teman-teman kalau nggak mau pilih juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih nih antara harta PPS atau harta investasi PPS, teman-teman bisa pilih salah satu. Tapi kalau nggak mau pilih juga nggak apa-apa. Oke? Nah, udah dari sini teman-teman klik simpan. Nah, udah deh, kita udah ngelaporin data untuk investasi saham kita. Ya, nah, untuk teman-teman ngisi data ini, ya, kalau menurut gue sebaiknya teman-teman isi per portofolio. Jadi misalnya kalian punya portofolio di sekuritas A. Ya, katakanlah itu untuk invest jangka panjang. Terus kalian misalnya punya portofolio lagi di sekuritas B. Katakanlah yang satunya lagi untuk trading jangka pendek. Jadi misalnya kalian punya 2 portofolio, ya udah kalian isinya 2 kali. Yang tadi yang pertama itu kan untuk invest jangka panjang. Ya udah, untuk yang kedua teman-teman klik tambah lagi. Ya, misalnya ini kalian mau ngelaporin porto investasi jangka pendek kalian, ya teman-teman deskripsinya teman-teman pilih saham yang dibeli untuk dijual kembali. Terus teman-teman isi lagi datanya sesuai dengan yang tadi. Oke? Jadi caranya kayak gitu teman-teman ya. Kalian isi itu per portofolio, per sekuritas. Oke? Nah, berikutnya kita bakalan lapor untuk kas dan setara kasnya. Kas setara kas yang kita punya di RDN. Di RDN ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke nomor 1. Kas dan setara kas. Kalau tadi kan investasi kan di nomor 3. Untuk kas setara kas di nomor 1, ya. Teman-teman klik tambah. Nah, di sini kita bakalan masukin data untuk uang kas kita di RDN. Oke? Nah, untuk isi bagian kas setara kas, ya, pertama kita isi deskripsi dulu, ya. Di sini kita pilih tabungan ya, karena kan ini kan rekening bank. Ya, kalau misalnya yang lain kayak misalnya uang tunai, ini uang fisik ya, koin. Ya, untuk deposito teman-teman pilih deposito, tapi untuk kas di RDN teman-teman pilih tabungan karena ini saldo di bank. Oke? Nah, next untuk nomor akun teman-teman isi nomor rekeningnya, nomor rekening banknya. Gitu ya. Nah, ini gue isi asal aja, nanti teman-teman isi dengan nomor rekening tempat kalian nyimpan cash atau nomor rekening untuk RDN di sekuritas kalian. Oke? Nah, untuk atas nama gue isi aja nama gue. Nah, teman-teman ya pastinya isi nama kalian masing-masing, gitu ya. Oke, nah terus untuk nama bank atau institusi, teman-teman isi untuk nama banknya, misalnya di Bank Sentral Asia.
ya BCA, atau misalnya di Bank Mandiri, gitu ya. Nah, menurut gua teman-teman ya, ada baiknya teman-teman jangan pakai singkatan, ya. Jadi kalau misalnya BRI, ya Bank Rakyat Indonesia, atau BNI, Bank Negara Indonesia, gitu ya. Nah, next untuk lokasi harta, teman-teman pilih Indonesia, ya. Kita ketik di sini Indonesia. Oke. Terus untuk tahun perolehan, ya. Sebenarnya tahun perolehan ini adalah tahun berapa rekening ini dibuka. Tapi kalau misalnya kalian lupa, ya udah isi aja 2025. Gitu ya. Tapi ya usahakan kalian ingat lah ya, tahun berapa rekening bank ini dibuka. Ya, terus teman-teman isi saldonya berapa. Gitu ya, saldonya berapa. Nah, untuk tahu saldonya berapa, di laporan portofolio kalian dari sekuritas, itu ada datanya juga teman-teman. Jadi, teman-teman bisa akses untuk data portofolio kalian dari sekuritas kalian, ya. Kalian bisa akses itu, mungkin di email kalian udah ada, kalian bisa buka datanya. Ya, di situ kalian akan dapat yang tadi ya, data harga perolehan, data nilai saat ini, dan juga data saldo uang kas. Itu ada semua di situ, termasuk saham-saham yang kalian punya. Harusnya kalian ada di situ, kalian bisa akses aja mungkin lewat email kalian, atau mungkin di aplikasi sekuritas kalian itu biasanya ada menu untuk pelaporan pajak untuk tahun 2025, kalian mungkin bisa buka. Soalnya di sekuritas gua ada ya. Kalian bisa buka itu ya. Di situ akan tertera semua datanya, teman-teman. Semua data termasuk portofolio, termasuk nilai portofolio, termasuk uang kasnya berapa, termasuk dividen sama capital gain. Itu juga biasanya ada. Gitu ya. Jadi kalian nanti bisa akses data portofolio investasi kalian ya, itu dari sekuritas kalian masing-masing. Oke, nah misalnya gue isi dengan 9 juta, contohnya aja ya, teman-teman ya. Gue isi saldo 9 juta ya. Untuk keterangan ini opsional ya, teman-teman bisa bebas, nggak usah diisi juga nggak apa-apa, gitu ya. Teman-teman klik simpan. Oke, nah itu untuk cara ngelaporin uang kas di RDN kita. Nah, setelah kita ngelaporin investasi saham kita, dan kita juga udah ngelaporin ya untuk kas setara kas yang ada di RDN ya. Nah, sekarang kita bakalan ngelaporin penjualan saham yang pernah kita lakukan di tahun 2025 dan juga dividen. Ya, jadi buat teman-teman yang di tahun 2025 mungkin kalian ada take profit, ada cut loss, ada terima dividen sepanjang tahun 2025 ya. Kali ini kita bakalan ngelaporin itu semua. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman kembali ke induk ya. Nah, terus teman-teman scroll ke bawah ke bagian I ya. Ini kan bagiannya kan ada alfabetnya ya. A, B, C gitu ya, D, E. Nah, terus teman-teman scroll ke bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nah, di sini untuk bagian 14C sama 14D itu teman-teman isi dengan ya dua-duanya. Oke? 14C sama 14D ya, itu teman-teman isi dengan ya. Oke? Nah, setelah itu, setelah teman-teman isi dengan ya, di bagian atas itu akan muncul L2. Ya, tadi kan cuma ada induk sama L1. Setelah kalian isi ya untuk 14C sama D, ya, di bagian atas ini akan muncul L2. Nah, kita masuk ke L2, teman-teman ya. Kita masuk ke L2. Nah, di sini ada bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final, dan B itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk kita ngelaporin transaksi penjualan saham, ya, mungkin teman-teman ada yang realisasiin capital gain gitu ya. Nah, untuk ngelaporin itu, kita ke bagian A. Kita klik tambah. Oke. Nah, terus untuk NPWP, ya, ini kita isi NPWP sekuritas. Ya, misalnya, tadi teman-teman investasi itu menggunakan Ajaib Sekuritas. Nah, ini kan suggestinya Ajaib ya. Nah, ini kita isi ya. Cara isinya sama kayak tadi. Jadi, untuk titik sama stripnya, teman-teman hapus, terus di depannya tambahin 0. Nanti dia akan keluar sendiri nih nama sekuritasnya ya, Ajaib Sekuritas Asia. Atau misalnya tadi Mandiri Sekuritas ya, misalnya kita contohin aja nih. Mandiri Sekuritas, kita copy ya, kita paste seperti tadi. Kita hapus titik sama stripnya. Terus kita tambahin 0 di belakang. Oke? Nah, langsung dia ngebaca Mandiri Sekuritas. Oke? Nah, terus untuk jenis penghasilan kita pilih penjualan, kita ketik sini penjualan saham. Nah, transaksi penjualan saham di Bursa Efek, kita pilih ini ya, bukan saham pendiri. Oke? Transaksi penjualan saham di Bursa Efek bukan saham pendiri, kita pilih ini. Oke?
Nah, terus untuk ngisi dasar pengenaan pajak, nah ini cara ngisinya adalah teman-teman buka lagi data portofolio, data investasi kalian yang dikasih sama sekuritas per 31 Desember 2025, kalian buka lagi itu, ya. Terus kalian coba lihat untuk total transaksi penjualan. Itu harusnya ada dikasih datanya. Nah, itu total transaksi penjualan, nominalnya berapa, itu kalian taruh di sini. Misalnya, total transaksi penjualannya misalnya 300 juta. Ya, teman-teman isi 300 juta. Datanya ada di laporan investasi atau laporan portofolio yang dikasih sama sekuritas kalian masing-masing per tanggal 31 Desember 2025. Jadi, teman-teman bisa cek email atau teman-teman bisa masuk ke aplikasi sekuritas, kalian masuk ke profil kalian mungkin ada, ya, nanti kalian harusnya di situ ada datanya, ada detailnya, gitu ya. Biasanya nanti kalian dikasih dalam bentuk file PDF, ya. Nah, di situ kalian bisa cek berapa sih total transaksi penjualan yang kalian lakukan sepanjang tahun 2025, gitu ya. Nah, terus nanti di data itu juga ada tertera di situ PPh terutangnya berapa, gitu ya. Kalau PPh terutang untuk transaksi penjualan saham itu harusnya 0,1%. Jadi kalau misalnya 300 juta, 0,1% berarti 300 ribu. Tapi nanti teman-teman lihat lagi ya datanya berapa, PPh-nya itu berapa di aplikasi, di data yang dikasih sama aplikasi sekuritas kalian. Oke? Nah, udah dari situ kalian klik simpan. Nah, udah deh, kita udah nyimpen nih data transaksi penjualan untuk saham-saham yang kita punya sepanjang tahun 2025. Itu untuk satu sekuritas atau satu portofolio. Nanti kalau misalnya kalian punya portofolio lain, ya, kalian ada portofolio yang kedua, misalnya tadi yang pertama di Mandiri Sekuritas, yang kedua misalnya di Stockbit gitu ya, ya teman-teman isi lagi. Ya, NPWP-nya pakai NPWP Sekuritas, ya. Terus jenis penghasilannya yang tadi ya, penghasilan dari apa? Penjualan saham dari saham bukan pendiri gitu ya, transaksi penjualan saham untuk saham bukan pendiri. Oke, nanti kalian isi lagi untuk dasar pengenaan pajaknya, total transaksi penjualan, dan PPh terutangnya berapa. Gitu ya. Oke, nah itu cara untuk lapor SPT untuk transaksi penjualan saham. Nah, berikutnya kita bakalan ngelaporin dividen yang kita terima dari saham-saham yang kita pegang di tahun 2025. Ya, nah dividen yang kita terima ini tuh bisa termasuk penghasilan yang kena pajak, bisa juga termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Nah, dividen yang kita terima itu tidak termasuk objek pajak. Syaratnya itu adalah dividen yang kita terima itu harus direinvestasi ke instrumen investasi apapun yang ada di Indonesia untuk jangka waktu 3 tahun ke depan. Gitu ya. Untuk jangka waktu 3 tahun, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dividennya direinvestasi, ya, itu termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalian bisa laporin di sini. Ya, tapi kalau misalnya dividen yang kalian terima, ya, itu kalian tidak reinvestasi, kalian belanjain sebagiannya, itu termasuk penghasilan yang kena pajak. Nah, kalau misalnya dividen yang kalian terima, ya, misalnya nih, kalian terima dividen 1 juta, ya, contohnya, terus dari sejuta itu, misalnya 400 ribu kalian belanjain, 600 ribu kalian reinvest. Nah, berarti kan 400 ribunya kena pajak tuh, ya kan? Nah, untuk ngelaporin dividen yang kena pajak itu teman-teman klik tambah, ya. Terus teman-teman isi di sini NPWP emiten. Jadi bukan NPWP sekuritas, tapi NPWP emiten. Oke? NPWP emitennya berapa? Ya, contoh nih misalnya, gua googling coba ya, NPWP Bank Mandiri misalnya, contoh ya. Ini NPWP Bank Mandiri. Nah, ini ya, di BEI ada ya. Ini data perusahaan, NPWP-nya ini. Oke. Nah, ini NPWP Bank Mandiri. Kita copy paste, terus isinya kayak tadi, titiknya kita hilangin, stripnya kita hilangin, depan kasih 0. Oke. Nah, langsung keluar ya Bank Mandiri ya. Nah, misalnya dividen kita yang kita terima ini dari Bank Mandiri, ya. Nah, jenis penghasilannya apa? Kita pilih dividen. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Oke? Nah, dasar pengenaan pajak. Contoh tadi kita terima dividen Mandiri itu 1 juta. Tapi 400 ribu kita belanjain, 600 ribu reinvest. Berarti yang kena pajak itu 400 ribunya. Ya, kita masukin 400 ribu. Ya, untuk PPh terutang itu 10%, teman-teman ya. Berarti 400 ribu dikali
10%. Ya berarti 40.000. Oke? Kalau udah kalian klik simpan. Ya, nah udah deh. Dividen yang kena pajak ya, udah kalian laporin di sini di bagian A. Nah, untuk yang nggak kena pajak, yang tidak termasuk objek pajak, katakanlah dividen yang tadi kalian terima itu ya, kalian reinvestasi gitu ya. Kalian bisa klik tambah ya, terus jenis penghasilannya adalah dividen atau bagian laba. Ya. Terus untuk NPWP sumber penghasilan ini NPWP emiten. Ya, misalnya tadi Bank Mandiri. Ya. Bank Mandiri, kita isinya sama kayak tadi, titik stripnya kita hilangin gitu ya. Terus di depannya kasih 0. Ya. Nah, udah. Kalau misalnya udah, penghasilan brutonya kita isi dengan tadi 1 juta dapat dividen ya. 400.000 itu kita belanjain jadi kena pajak, yang 600 ribunya kita reinvestasi, berarti nggak kena pajak, berarti yang 600 ribunya yang kita isi gitu ya. Udah, kita klik simpan. Oke teman-teman, itu dia cara ngisi dividen, cara ngelaporin dividen. Nah setelah itu ya, untuk dividen ini belum selesai teman-teman ya, kan kalian udah ngelaporin nih dividen yang kalian terima ya. Setelah itu kalian lapor lagi untuk realisasi dividen. Jadi di layanan wajib pajak, layanan administrasi, terus buat permohonan layanan administrasi. Nah, lebih detail untuk realisasi dividen itu teman-teman bisa tonton video yang ini. Ya, gue udah jelasin detailnya di video ini. Oke, teman-teman yang mau lapor untuk realisasi dividen ya, tonton video ini sampai habis, nanti kalian dapat step by stepnya gimana caranya. Nah, berikutnya teman-teman kita bakalan bahas tentang gimana caranya lapor SPT untuk reksadana. Ya, jadi gue dapat banyak pertanyaan dari teman-teman yang investasi di reksadana ya, gimana nih caranya lapor SPT untuk reksadana. Nah, untuk reksadana cara lapor SPT-nya itu mirip kayak saham. Jadi teman-teman balik lagi ke L1 ya, kalian masuk ke bagian A, ke nomor 3, bagian investasi atau sekuritas. Oke? Nah, di sini kalian bisa laporin reksadana kalian. Ya, teman-teman bisa klik tambah. Nah, di sini gue udah ada contohnya teman-teman ya, untuk cara nginput reksadana ke SPT. Ya, ini gue buka. Nah, untuk pengisian deskripsi, itu teman-teman isi dengan kategori kontrak investasi kolektif termasuk reksadana. Ya, nah kalau misalnya kita coba expand drop down-nya, ya kita search aja di sini reksadana. Nah, di sini langsung keluar nih ya kategori kontrak investasi kolektif termasuk reksadana dan investasi yang dikonversikan ke unit penyertaan. Nah, teman-teman pilih ini ya, kodenya tuh 0307, nanti dia pilih sendiri. Lokasi harta udah pasti Indonesia. Nah, terus untuk nomor identitas NPWP ya, teman-teman isi dengan NPWP produk reksadananya. Jadi setiap produk reksadana itu ada NPWP-nya teman-teman. Ya, jadi kalian isi dengan NPWP produk reksadana. Nah, gimana caranya dapetin NPWP untuk produk reksadana? Ya, caranya teman-teman bisa masuk ke FAQ-nya Bibit ya teman-teman ya. FAQ-nya Bibit, di sini ada banyak banget nih data untuk NPWP produk reksadana. Ya, Batavia Dana Kas Maksima, Batavia Dana Liquid, dan lain sebagainya sampai bawah nih, banyak banget. Ya, nah teman-teman bisa cari nih ya produk reksadana yang kalian punya tuh di sini. Ya, linknya gue taruh di kanan atas teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung akses di situ. Ya, kalian bisa cari produk reksadana yang kalian punya, terus kalian cek NPWP-nya berapa. Ya, terus teman-teman bisa copy paste ke sini. Ya, nanti dia akan otomatis keluar. Ini contohnya ya. Misalnya Batavia Dana Kas Maksima. Tadi gue udah input ya. Ini NPWP-nya, gue udah input, langsung keluar sendiri. Nah, gue contohin lagi, Batavia Dana Saham misalnya. Ini gue copy NPWP-nya, ya. Gue masukin sini, gue paste, nah langsung dia keluar sendiri. Oke, nah jadi cara ngisinya kayak gitu teman-teman ya. Terus untuk nomor akun, ini isi dengan SID kalian, ya. Teman-teman bisa dapetin ini di profil kalian di aplikasi investasi reksadana. Gitu ya. Nah, terus untuk harga perolehan ini konsepnya mirip kayak saham ya. Jadi teman-teman bisa cek di laporan investasi reksadana kalian yang dikasih sama platform investasi kalian masing-masing. Gitu ya. Nanti kalian bisa cek di situ. Untuk harga perolehan ini adalah berapa sih harga beli reksadana rata-rata kalian, harga beli rata-rata reksadana kalian ya dikalikan dengan unitnya. Gitu ya. Sedangkan untuk nilai saat ini mirip juga sama saham ya. Berapa sih harga reksadana kalian per tanggal 31 Desember 2025 ya,
dikalikan dengan jumlah unit yang kalian punya. Jadi kalau harga perolehan ini adalah harga rata-rata beli dari reksadananya, kalau nilai saat ini adalah harga reksadana kalian per tanggal 31 Desember 2025. Ya, teman-teman bisa cek di laporan dari platform investasi masing-masing. Oke? Untuk tahun perolehannya, kalian beli reksadananya di tahun berapa? Gitu. Jadi kalian beli reksadana ini di tahun berapa? Itu teman-teman isi di sini. Gitu ya. Nah, udah kalian klik simpan. Udah, kayak gitu caranya untuk lapor SPT reksadana. Nah, terakhir gue juga bakalan ajarin kalian gimana caranya lapor SPT untuk investasi di saham Amerika. Ya, jadi untuk lapor SPT untuk saham-saham Amerika, caranya itu adalah teman-teman balik ke L1, ya, teman-teman ke L1, terus kalian masuk ke nomor 3, bagian investasi atau sekuritas, oke? Nah, kalian lapor SPT untuk saham US itu di sini. Ya, jadi teman-teman bisa klik tambah, ya, nanti akan masuk ke formnya. Tapi di sini di video kali ini gue akan contohin dengan yang udah ada. Ya, jadi gue akan isi di sini. Nah, untuk kita ngisi deskripsi, ya, untuk saham US itu kategorinya itu adalah instrumen derivatif. Ya, jadi untuk saham US itu masuk kategori instrumen derivatif. Ya, yang mana saham US itu sebenarnya bentuknya adalah kontrak berjangka. Oke, lokasi hartanya di Indonesia. Ya, untuk NPWP-nya, nah ini untuk NPWP-nya, teman-teman isi dengan NPWP dari sekuritas atau platform investasi tempat kalian invest saham US. Ya, entah itu NPWP-nya Ajaib Alpha, atau GoTrade, atau Peluang, atau Nanovest, atau XTB, ya, masih banyak lagi ya, teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa cari tahu, kalian bisa googling NPWP mereka itu berapa, ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, bisa tanya ke orang yang memang jadi contact person untuk platform tersebut, ya. Jadi kalian bisa googling atau kalian bisa tanya ke sekuritas atau platform investasi tempat kalian investasi. Ya, nah terus cara ngisinya sama kayak tadi, titik sama stripnya dihilangin, terus di depannya tambahin 0. Oke, nanti akan muncul sendiri. Nah, terus untuk nomor akun, ini teman-teman isi dengan account number kalian. Ya, itu harusnya ada di laporan investasi kalian per 31 Desember 2025 yang dikasih sama sekuritas atau platform tempat kalian investasi. Nah, teman-teman cara untuk aksesnya sama kayak tadi, teman-teman bisa buka email kali aja ada di situ, atau teman-teman bisa buka aplikasi platform investasi kalian. Ya, kalian masuk ke bagian profil atau setting. Nah, di situ pasti ada laporan untuk perpajakan untuk tahun pelaporan 2025. Di situ semua tertera ya, mulai dari nomor akun, ya, terus juga keuntungan dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga untuk harga perolehan, ya sama kayak tadi, teman-teman cek lagi harga perolehannya itu berapa. Itu ada di laporan investasi per 31 Desember 2025. Ya, nilai saat ini juga sama. Ya, konsepnya untuk harga perolehan sama nilai saat ini untuk saham US itu sama dengan yang tadi udah gua jelasin untuk saham Indo. Oke? Tahun perolehan juga sama, teman-teman mulai investasi itu tahun berapa. Oke? Nah, dari situ teman-teman bisa klik simpan. Gitu ya. Nah, itu cara untuk lapor investasi di saham Amerika. Nah, terus untuk lapor uang kas setara kas, kalau misalnya kalian punya, ya teman-teman bisa isi di sini juga. Gitu ya. Teman-teman bisa isi misalnya tabungan gitu ya di bank tempat bank kustodian mereka itu ya. Nomor akunnya berapa? Ya, atas nama siapa gitu ya, atas nama kalian gitu ya. Terus institusi atau banknya ini teman-teman isi dengan sekuritasnya atau platform investasinya gitu ya, lokasi harta di Indonesia, tahun perolehan, itu kapan, tahun berapa kalian buka akun, buka rekening, terus saldonya berapa. Itu juga harusnya ada di laporan investasi yang dikasih sama sekuritas per 31 Desember 2025. Oke, caranya kayak gitu teman-teman ya untuk ngisi kas setara kas. Terus untuk kita ngelaporin penghasilan kita dari saham US ya, baik itu capital gain maupun dividen, itu caranya adalah teman-teman balik ke bagian induk, terus teman-teman masuk ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian 1C ya, ada pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jawabannya adalah ya. Karena untuk instrumen saham Amerika itu kan termasuk instrumen derivatif ya, which is termasuk kontrak berjangka. Jadi untuk penghasilan dari kontrak berjangka itu teman-teman masukkan ke dalam penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman jawab ya, di sini ada instruksi silakan mengisi lampiran 3A4 bagian B. Nah, kita masuk ke L3A4, kita masuk ke bagian B ya. Nah,
kita masuk ke bagian B nih ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, teman-teman klik tambah ya. Nah, terus untuk jenis penghasilan ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih penghasilan dalam negeri lainnya. Oke? Nah, terus teman-teman isi penghasilan neto kalian di sini. Nah, ini adalah total dari berapa capital gain yang kalian terima ditambah berapa dividen yang kalian terima. Gitu ya. Nah, itu ada di laporan investasi per tanggal 31 Desember 2025 dari aplikasi investasi kalian atau dari sekuritas kalian gitu ya. Teman-teman cek lagi di situ ya. Penghasilan neto ini teman-teman isi aja dengan dividen kalian yang kalian terima itu berapa plus capital gain yang kalian dapat itu berapa. Ditotalin semuanya, isi di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dividennya 3 juta, capital gain-nya 4 juta, berarti total 7 juta, kita isi 7 juta. Gitu ya. Nah, ini dirupiahkan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nominalnya dolar ya, teman-teman totalin terus dikalikan dengan kurs dolar ke rupiah. Gitu ya. 1 dolar itu berapa rupiah ya? Misalnya 16.000 ya, berarti ya dolar yang kalian dapat itu kali dengan 16.000. Gitu ya. Cara ngisinya kayak gitu, nanti totalnya semua dimasukin ke sini, terus teman-teman klik simpan. Oke, kayak gitu caranya untuk kita ngelaporin penghasilan dari saham Amerika. Oke teman-teman, so itu dia gimana step by stepnya kita lapor SPT untuk investasi saham kita di website Cortex. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut ya, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung di beberapa bagian, teman-teman bisa langsung kontak konsultan pajak kalian, teman-teman bisa langsung datang ke kantor pajak dan mungkin tanya-tanya ke petugas pajak gitu ya, karena gue pribadi itu bukan orang pajak. Ya di sini gue memang kepengen aja ngebantu kalian untuk gimana sih caranya gitu ya. Jadi gue pengen ngebantu kalian untuk bisa tahu nih gimana step by stepnya lapor SPT. Tapi gue pribadi bukan orang pajak. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail lagi gitu ya, mungkin kalian ada pertanyaan yang lebih mendalam atau mungkin beberapa bagian itu kalian belum ngerti, teman-teman bisa langsung tanya ke konsultan pajak kalian atau teman-teman bisa datang ke kantor pajak dan tanya-tanya ke petugas pajak. Oke teman-teman, harapannya ini bisa ngebantu ya, ngebantu teman-teman untuk bisa lapor SPT, dan sampai ketemu di video selanjutnya.